Ya? Ya. Papua di? Cuman 10 hari Bang. Di Bovendigul, Tanah Merah. Oh. Tanah Merah. Merauke 10 jam. Nah ini. Menolong persalinan dulu, ngajari kader-kader di sana. Ya. Cuman 10 hari kok. Oh 10 hari untung dong ya. Nggak setahun betah ya. Dulu tuh yang ini malah USAID yang menyelenggarakan tuh USAID. Saya ikut program itu dulu. Oh, kalau seminar-seminar itu pengaruh nilai nggak dok? SKP sebenarnya. Oh SKP ya. Untuk memperpanjang STR kita, suratan dari registrasi sebagai profesi dokter. Oke. Jadi ada SKP-nya yang mengeluarkan nanti dari ID. Efeknya apa dok? Nanti kan kita tuh wajib memperpanjang STR setiap 5 tahun sekali. Masa berlakunya kan habis 5 tahun sekali. Dokter itu? Dokter. Kita harus memperpanjang lagi STR. Sertifikasi profesi semacam itu ya? Sertifikasi profesi. Nah itu kan STR itu untuk memperpanjang kita harus continuity education. Jadi kita harus ikut dalam kegiatan seminar atau memberi materi ilmiah ya, atau juga kadang-kadang baksos begitu. Itu nanti dapat yang namanya SKP, itu nilai. Nah nilai itu untuk kita modal memperpanjang STR. Oh. Ada requirement-nya berapa ya, sesuai dengan ininya profesinya, berapa requirement-nya. Kalau belum ya harus upgrade dulu baru bisa perpanjang STR. Nah STR itu juga kita bisa pakai nanti untuk mengurus surat izin praktek. Nah jadi baru bisa kita ngurus surat izin praktek. Jadi sebenarnya kita itu dituntut untuk melanjutkan terus keilmuan. Kan ilmu tuh nggak pernah berhenti ya. Lanjut. Nah di kita itu kita harus meningkatkan poin itu sebenarnya. Tes. Oke. Ini udah shoot ya? Udah shoot kan? Wah, sudah shoot ya? Iya. Jumpa lagi Victorian semuanya. Kita ketemu kali ini dengan, saya bisa bilang sahabat ya, dokter. Ini dokter muda. Saya juga jujur banyak belajar dari beliau ini. Waduh. Kalau ngobrol sampai jam 12 malam ya sama dokter, lebih banyak bicara filsafat hidup. Saya banyak belajar sih. Nanti kita kupas habis nih. Sebelumnya kita bicara nyantai-nyantai dulu dok ya. Iya. Biasanya filsafat hidup kan jam 12 malam kan. Kalau sudah mulai ngantuk. Oke, kita perkenalkan langsung Dokter Oka. Saya panggilnya Pak Oka ya. Yeah. Kita lebih familiar Dokter Oka aja ya. Ya panggil Pak aja. Biar kelihatan muda. Jangan Pak, kelihatan muda atau gimana nih? Mas boleh. Mas beli ya. Kalau adik-adik kelasnya bilangnya dulu beli. Ya, beli. Oke, beli. Gimana beli? Kabarnya sehat ya pasti. Sehat Pak Imam. Ini juga Pak Imam ini salah satu guru saya juga. Ya. Cuman sering merendah beliaunya. Beli ini ceritanya dari rumah sakit kan? Iya, habis dari praktek tadi. Langsung ke sini kita tersanjung. Ya, sebuah kehormatan saya diundang merasa terhormat bisa Victorian Podcast. Ceritanya gimana Beli asli Bali kan? Pastinya, maksudnya Balinya di mana Beli? Oh ya, saya lahirnya di Bali, di Mengui ya, lebih tepatnya Badung. Oh Badung ya. Badung, terus pendidikan juga di Bali, SD, SMP, SMA, kemudian kuliah S1 kedokteran di Brawijaya. Oh Brawijaya, terus kemudian lanjut juga spesialis di Brawijaya dan sekarang kerja di Malang. Bisa ini Cat bisa lulus kedokteran gimana? Wih, lulus kedokteran ini lulus masuk FK atau lulus dari kedokteran? Lulus masuk FK. Pas masuk FK. Pas masuk dari SMA masuk FK. Oh iya. Kalau dari SD memang sudah punya cita-cita itu? Sebenarnya enggak ya. Karena saya nggak punya contoh. Artinya di keluarga saya itu nggak ada dokter. Iya, biasanya orang lulus dokter sudah bapaknya atau ibu dan keluarga yang sudah dokter. Iya, jadi saya tuh sama sekali buta dengan dunia itu. Iya. Cuma waktu itu mungkin ada doktrin dari ayah ya. Waktu itu saya sering antar ibu saya ke dokter gitu. Siap. Sama ayah saya. Terus ayah saya bilang tuh, lihat tuh orang pinter banget itu dokter. Iya.
Terus selalu dibilang setiap saya nganter ibu saya ke dokter, ibu saya kan biasanya ada permasalahan THT ya. Dulu ke dokter THT langganan. Tuh orang pinter itu hebat. Jadi saya tuh dalam alam bawah sadar saya itu yang saya lihat adalah kamu dokter. Tuh biar supaya keren, kamu tuh jadi dokter gitu. Tapi saya kan nggak ada contoh nih, nggak ada siapa tokoh di dalam hidup saya kan nggak ada ya. Betul. Karena orang tua juga nggak ada sama sekali, paman juga nggak ada sama sekali. Terus akhirnya karena udah terlanjur ya dicekoki ya, kamu harus jadi dokter, kamu tuh orang kalau mau pinter tuh jadi dokter. Oh gitu ya, akhirnya saya mulailah mengarah gitu. Dan di SMA kan juga teman-teman ya paling populernya adalah masuk FK gitu. Iya betul. Ya, zaman saya dulu tuh masuk FK gitu. Karena saya orangnya pingin mengikuti ke mayoritas ya. Saya dulu sebenarnya nggak punya saya harus jadi dokter, enggak, tapi saya mengikuti lingkungan itu yang terbentuk ya dengan tersendirinya. Akhirnya saya pingin juga nih jadi dokter biar kelihatan keren, dipandang terhormat katanya waktu zaman saya dulu ya. Iya, zaman kita lah. Zaman kita kecil ya, zaman kecil gitu. So, Papa saya bilang yang penting nanti saat kamu jadi dokter, kamu jangan pernah lupa tuh nama pasienmu. Karena pada saat kita masuk, hal pertama yang kita sebagai pasien senang itu saat disebut namanya. Ya benar. Ya. Betul. Jadi saya bilang tuh karena apa? Dokter itu hebat. Dia memiliki nilai sosial yang sangat tinggi. Akhirnya saya bilang, itu dibilang orang tua ya? Ayah saya bilang, kamu harus bisa seperti itu. Saya bilang, iya. Tapi pada kenyataannya setelah kita jadi dokter kan, pasien kita kan sebenarnya banyak ya. Kecuali kalau ada special case kadang-kadang kita masih ingat ya. Tapi kan kita nggak bisa mengingat semua nama. Betul. Dan sebenarnya kan sudah ada di dalam statusnya. Di kartu. Tapi kan biasanya dulu zaman saya praktek itu waktu dokter umum, pasiennya datang dulu baru statusnya dikasih. Baru kertasnya nih. Iya Pak. Belum sempat ngurus. Terus saya buka lagi rekam medisnya kosong ya. Tulisan saya kemarin nggak tahu ditaruh di mana, nggak bagus gitu misalnya. Ya saya lupa nih kasus apa ya. Iya Pak, mohon maaf. Ya mungkin pasiennya udah datang 2 atau 3 kali, saya tanya, Pak sakit apa? Loh kan kemarin kan dok gitu. Kita juga merasa kayak gimana ya, terintimidasi oleh pasien. Loh gimana sih dok? Kita kan udah. Iya benar. Tapi kecuali kalau ada pasien-pasien special case yang kita tuh ini memang kasus sulit apa segala macam, kadang-kadang kan kita bisa ingat nama pasiennya. Ternyata kenyataannya nggak seperti itu gitu. Ayah saya tuh bilang kamu harus ingat. Sebenarnya sulit juga gitu untuk mengingat semua pasien ya gitu. Tapi secara marketing sih benar juga, dengan kita menyapa nama orang. Betul. Itu ada rasa respect tersendiri. Ya dokter patient relationship-nya akan tersampaikan. Itu sebenarnya. Tapi kan di era digital ini, dulu zaman saya itu masih belum digital ya. Saya waktu SD kelas 6 itu, ayah saya bilang gini, suatu saat nanti akan ada masa di mana saat pasien belum masuk, dokter itu sudah bisa melihat rekam medis pasien, catatan, ayah saya bilang bukan rekam medis, catatan penyakitnya pasien, itu melalui layar yang bisa disentuh. Zaman dulu nih SMP, jadi papa saya sudah punya vision itu dulu gitu. Dan sekarang kan sudah ada tuh, jadi kita kalau mau masuk pasien, kita kan ada rekam medis elektronik ya, pakai tab biasanya. Itu terjadi sekarang gitu. Jadi ayah saya udah ngomongnya udah dulu waktu saya masih SD kelas 6, belum zaman digital waktu itu. Jadi saya merasa Terus SD, SMP, SD belajar biasa. Ya SD, SMP, ya sama lah kayak orang kebanyakan lah, SD, SMP, SMA, udah Badung dikit, nakal dikit gitu. Ya nggak dikit sih banyak. Saya tuh termasuk yang nakal dulu ya. SMP, SMA itu nakal banget saya dulu. Jadi kita tahu kan dokter pasti dari SD, SMP belajar ya. Ya belajar susul lah ya. Tapi cuman gini, ada kata-kata yang ayah saya sampaikan dulu ya, yang membuat yang menjadi prinsip saya sekarang. Tentang study, tentang belajar itu. Saya bilang, Bapak saya bilang gini, belajar itu bukan kewajibanmu. Belajar itu bukan keharusan.
urusanmu dan belajar itu bukan tugasmu. Dan tapi Belajar itu adalah kebutuhanmu. Kamu mau menjadi apa kelak? Iya. Jadi nggak ada urusan. Kamu nggak mau belajar, ya udah kamu akan menjadi orang seperti itu. Kalau kamu selalu ingin belajar dan menginginkan sesuatu menjadi orang kelak, ya kamu akan belajar otomatis sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Jadi sebenarnya bukan keharusan, bukan kewajiban. Ayah saya tuh nggak pernah. Saya dilihat santai-santai gitu. Mungkin mama saya dulu ya masih agak galak ya, jadi harus belajar gitu. Saya beda dengan kakak saya ya. Kakak saya itu orangnya sangat rajin, terschedule, on time. Luar biasa, panutan saya sebenarnya ya kakak saya. Saya kenal kakaknya. Iya. Nah, kakak saya itu sangat benar-benar punya schedule, dia tuh punya visi yang jelas dalam hidupnya dari kecil, dari SD. Dia sudah ikut waktu SMP itu malah sudah jualan MLM segala macam itu. Oh ya? Dia punya visi, sedangkan saya enggak sama sekali. Ayah saya bilang ke ibu saya, kita harus men-treat mereka ini berbeda. Dua orang ini berbeda. Jadi nggak pernah dipaksa saya sama ayah saya. Ibu saya dulu memang memaksa ya, tapi ayah saya udah biarin aja gitu. Biarin aja. Toh juga dia tahu kok apa yang dia butuhkan. Si Oka ini tahu apa yang dia butuhkan. Jadi dia akan tahu kapan waktunya dia belajar, kapan dia waktunya untuk istirahat dan main. And then it's true. Dan itu benar. Dan terjadi. Lucunya mungkin beruntung ya, faktor luck. Saya itu selalu dapat ya ranking lah ya, murid teladan, ranking SD, gitu. SMP, SMA nilai selalu bagus dibandingkan dengan kakak saya yang selalu rajin belajar. Dan juga harus belajar, dan itu tidak belajar yang nutun. Jarang sebenarnya. Bisa ranking. Saya tuh ini karena pintar atau memang teman-temannya enggak? Nah, saya nggak tahu ya. Artinya ada faktor luck mungkin di sana ya. Faktor lucknya juga banyak mungkin ya. Faktanya pintar dong. Kalau ya saya nggak berani kalau pintar gitu ya. Jadi saya merasa cuma itu faktor luck aja sebenarnya gitu. Soalnya kakak saya ini full of effort. Kadang saya merasa ini nggak adil nih. Kakak saya tuh saya tahu orangnya. Dia effortnya luar biasa gitu. Dan saya yakin suatu saat nanti dia bakalan jadi orang hebat. Malah saya tuh nggak yakin sama diri saya sendiri gitu masalahnya. Dari dulu. Tapi ya nggak tahu ya, beruntung aja dia dapat. Itu nanti kita bahas. Saya sekolah di mana itu tergantung kakak saya sekolah di mana. Karena saya nggak punya prinsip. 2 orang aja ya. Satu lagi adik saya cewek, tapi jaraknya agak jauh. Jadi dulu tuh kakak saya pingin SMP. Saya kan dulu di desa ya, SD-nya di desa, ya desa Mengwitani. Terus lanjut ke jenjang SMP di sana juga ya, masih di desa lah. Bali itu ya desa ya kota ya. Sekarang dulu ya desa, desa. Kecamatan Mengwi, saya SMP. Itu pun karena kakak saya di sana. Kakak saya tuh berjuang untuk mendapat SMP paling favorit lah waktu itu di situ. Dan dia keterima, tapi memang urutan bawah gitu. Saya dulu kayak cuek aja, pokoknya saya ngikutin kakak aja lah. Kakak di mana sih SMP 1? Ya udah aku ikut aja. Tapi ya saya lolos gitu. Lolos. Biasanya di urutan yang ya termasuk di atas lah ya, di atas. SMA pun begitu. Kakak saya dulu tuh memang sangat bagus effortnya ya. Saya akui. Orang yang paling ber-effort, orang yang paling punya vision itu adalah kakak saya. Saya lihat dia masuk SMA itu penuh dengan air mata lah. Sulit dia cari sekolah waktu itu. Wow. Tapi dia masuk. Kalau saya waktu itu kayak effortless gitu ya. Saya nggak tahu waktu itu kenapa. Tapi perbedaannya tuh sekarang. Mungkin mentalnya ya sudah terbiasa ya. Kita bertumbuh menjadi pribadi yang sangat berbeda. Dia itu benar-benar orang yang memiliki disiplin yang baik, mentalnya sangat kuat. Mental baja lah, kayak bapak saya gitu ya. Makanya dia mengambil jenjang wira swasta. Dia sangat cocok jadi entrepreneur. Kalau saya sebenarnya nggak terlalu ya, karena saya nggak punya mental seperti itu. Itu pembedanya tuh terlihat sekarang. Pada saat sekarang. Bedanya sekarang. Saya merasa kayak saya iri. Wah, hebat ya kakak saya ini. Padahal dulu tuh sebenarnya berbeda gitu. Terus SMA nyantai saja. Ya. Kok bisa masuk ke dokter gimana? Banyak mainnya. Namanya juga SMA.
Lulus SMA, SMA saya dulu di SMA Negeri 4 Denpasar. keterima di Brawijaya. Terus kemudian ada bukaan dulu di Brawijaya sama Udayana kan. Saya sebenarnya mau di Udayana aja gitu, mau di Bali. Cuman ayah saya bersikeras bahwa kamu harus melihat dunia tuh. Kamu harus melihat dunia di luar. Ya, akhirnya saya memutuskan. Ya. Hebat ayah ya. Selalu. Ibu saya tuh nangis sudah itu. Nangis karena nggak mau deh kehilangan anaknya, karena kan kakak saya udah ke Jakarta duluan ya, kuliah di Jakarta duluan. Oh, kakak kuliah di Jakarta? Nggak ngambil kedokteran waktu itu? Enggak, dia ngambil di BINUS. Memang dari awal planningnya begitu? Iya, visionnya dia seperti itu, informatika dan matematika, dia double degree waktu itu. Jadi visionnya ke sana, sedangkan saya nggak punya vision yang jelas sebenarnya dari awal. Cuma saya mengikuti lingkungan waktu itu. Akhirnya ya udahlah, saya harus jadi dokter gitu. Saya daftar kebetulan keterima di Brawijaya. Bukan karena ada selain lingkungan atau ada something yang dorongan kuat? Oke, saya lamar dokter. Belum. Jadi ngelamar aja biasa gitu. Ngelamar aja biasa sampai nggak ada persiapan kayak anak zaman sekarang. Persiapan setahun dulu harus belajar gitu. Ya dari mungkin zaman dulu karena nggak banyak nggak bimbel-bimbel sekarang kan apapun bisa dibimbelin gitu ya, apapun bisa dikorsin. Tapi it's okay, itu bagus, itu kan fasilitasi. Yang penting kan ada demand-nya. Demand kan ada kan, sekarang selalu ada kan. Dulu kan kita nggak mana era digital juga belum kan waktu itu, jadi nggak tahu apa-apa. Malah di-create kan demand itu. Iya. Jadi demand nantinya. Sekarang kan opportunity mereka bikin sendiri. Kalau dulu kan nggak ada, jadi saya ya udah kosongan aja, terima. Kosong. Dan zaman sekarang kan ada undangan. Kalau SMA kelas 1, 2, 3 itu ranking terus. Ya. Itu biasanya undangan. Ya, undangan. Saya dapat undangan juga. Oh, jalur undangan ya, juga. Dokter. Tapi itu setelah jalur undangan tetap dites ya? Ada tesnya. Tes wawancara sama tes tulis waktu itu. Lulus. Ya ini berarti memang pintar ya, lulus. Bukan jalur apa? Zaman saya tuh UMPTN. Dokter jalur UMPTN atau jalur? Bukan. Jadi jalur kemitraan sekolah namanya. Jadi Brawijaya itu mengundang ya. Kalau di Bali itu cuma mengundang 2 sekolah waktu itu. SMA Negeri 1 sama SMA Negeri 4 Denpasar. Saya kebetulan di SMA Negeri 4 Denpasar. Berapa orang waktu itu dokter merasa yang diundang total dari Bali? Dari sekolah saya itu 10 orang. Yang lulus cuman? Saya. Waktu itu. Tapi yang daftar nggak 10-nya ya. Jadi pasti. Yang melanjutkan pendaftaran itu kalau nggak salah 6 orang apa 5 orang. Terus saya kebetulan yang terima 1 gitu. Wow. Di kedokterannya ya. Keren. Gitu. Terus masuklah Brawijaya, menempuh kuliah selama kurang lebih 6 tahun. Itu penuh 6 tahun. Penuh dengan swing. Ya. Apa itu? Boleh cerita-cerita sedikit dong? Ya. Swingnya tuh paling terendah, titik terendah selama kuliah. Ya, titik terendah saya tuh malah di awal-awal semester 1. Apa itu? Jadi waktu saya masuk kan shock culture, saya nggak pernah keluar Bali ya. Oh, betul. Saya cuma di Bali aja. Betul. Dengan lingkungan di Bali ya, seperti itulah lingkungan pertemanan. Sebenarnya nggak ada salah sih, nggak ada yang salah gitu. Cuma setelah saya masuk ke fakultas kedokteran itu kan berbeda ya. Environmentnya itu kayak semua tuh belajar, kompetitifnya itu luar biasa gitu. Sedangkan saya jiwa kompetitif saya tuh sebenarnya bisa dibilang nggak terlalu bagus ya. Saya nggak terlalu pengen berkompetisi sama orang gitu loh. Saya kalau bisa berkolaborasi gitu aja. Iya. Lebih baik kita saling support daripada berkompetisi. Akhirnya saya tuh terbelakang dulu semester 1. Nah, saya tuh termasuk PMDK dulu. Persatuan Mahasiswa 2 Koma. Dulu tuh semester 1 ya, semester 1 di seluruh nih. Saya termasuk dulu PMDK, Persatuan Mahasiswa 2 Koma, semester 1. Saya pulang nih. Oh iya. Sambil pulang, saya sepulang nih bawa nilai kartu hasil studi ya dulu namanya, KHS gitu. Pulang. Semester 1. Balik kampung nih. Baru 1 semester udah balik gitu. Dilihat ya. Saya tunjukin ke papa saya. Ya papa saya kecewa, betul kecewa. Saya minum dulu. Ya. Kecewa, sekolah jauh-jauh. Ternyata kemampuanmu cuman segini. Ini papa saya waktu itu push. Kemampuanmu cuman segini, ya mengecewakan sekali. Kamu jauh-jauh sekolah.
fasilitas saya tuh sama sekali nggak dikasih fasilitas. Zaman dulu tuh waktu di FK ya, teman-teman saya sudah pakai HP warna itu. Ya. Tahun berapa itu dok ya? 2006. Ada HP warna Nokia. Saya lupa sih serinya. Iya, tahu. Saya tuh masih yang poliponik itu loh yang. Iya. Dulu padahal SMA saya pakai yang berwarna. Oke. Nah, saat saya kuliah, papa saya bilang, ambillah semua sarana. Jadi saya tuh di sini naik angkot gitu. Padahal dulu waktu di SMA tuh saya masih kadang-kadang dipinjemin mobil sama papa ya waktu itu ya. Waktu kuliah sama sekali nggak ada naik angkot. Ya karena itu mungkin dia jadi malas belajar. Dia bilang, atau gimana? Enggak, papa saya bilang kamu harus fokus belajar aja. Jangan ikut pergaulan yang segala macam gitu. Nanti kamu orang dari luar gitu, nanti kamu dimanfaatkan segala macam lah gitu. Akhirnya nggak ada fasilitas. Tapi saya dulu ngekos, ya saya drop lah. Dulu kan ya ibaratnya dulu semua ada lah gitu ya, semua ada lah gitu. Jadi di Malang ini saya ngekos di tempatnya mantan jenderal dulu, di belakangnya Matos. Matos. Ya situ saya ngekos. Sangat disiplin apa segala macam. Saya tuh stres karena saya bukan orang yang seperti itu. Saya nggak bisa, saya harus bebas. Orang indie. Saya harus bebas. Jadi saya masuk PMDK tuh diketawain lah intinya gitu. Tapi setelah itu saya berantem lah sama orang tua ya, sama papa ya. Kalau mama saya tuh enggak ini malah masalah nilai waktu itu ya. Jadi ada sedikit perubahan waktu saya masih kecil. Dulu mama saya yang agak keras, sudah kuliah papa saya yang agak ini. Kemudian saya merasa emosional. Saya nggak boleh nih mengecewakan orang tua saya. Saya balik ke Malang itu malam-malam karena saya kecewa dimarahin ya. Saya balik naik travel malam-malam, saya balik ke Malang. Terus saya apa sih yang saya kurang di sini? Apa sih saya gak jelas? Ketika ayah kecewa, ibu gimana? Ya ibu pasti membela saya, tapi karena biasalah ya, kepala keluarga tetap ayah saya gak bisa diganggu gugat. Akhirnya saya pulang, saya balik ke Malang. Saya berpikir apa sih ini yang salah gitu? Apa sih yang salah sebenarnya? Akhirnya saya pindah dulu. Pertama jalan yang saya lakukan adalah saya pindah dulu. Pakai uang saya sendiri, saya cari ini dulu. Saya nggak mau di tempat jenderal itu sudah. Saya keluar dulu biar saya bisa lebih fokus dengan ini ya. Akhirnya saya keluar. Saya dulu ada dapat ke Gramedia ya, baca buku. Dulu punyanya Mas Nunu ya, RB Sentanu. Kuantum Ikhlas itu. Kuantum Ikhlas. RB Sentanu. Ya, tahun 2000 berapa itu ya? 2007 atau 2008 saya agak lupa. Iya, 10 tahun, 20 tahun yang 10 tahun berapa tahun? Ya, dia bahas tentang gelombang otak Awal ya. Delta. Iya, betul. Dia punya anak. Wah, sudah baca. Iya. Ya, itu Law of Attraction. Akhirnya saya mulai tertarik nih tentang apa sih sebenarnya teori di balik ini gitu. Tentang gelombang otak, seorang ahli dari Jerman, dia menemukan bahwa manusia itu kan otaknya ya, itu kan ada sel-sel ya. Betul. Neuron lah kita di bahasa kedokteran. Nah, sel neuron ini kan berkomunikasi dengan sel yang lain, sel neuron yang lain. Nah, komunikasi ini akan menimbulkan sebuah pattern, pola, gelombang. Okay. Nah, gelombang itu berbeda-beda tuh setiap ininya. Ada gelombang delta paling bawah, hertznya yang paling rendah, frekuensi yang paling rendah. Kemudian ada gelombang theta, alfa, beta, gamma gitu kan. Ada 5 kalau nggak salah itu saya baca. Harusnya kita berada di gelombang alfa gitu kan. Di mana gelombang alfa itu kita membuka semua pikiran kita masuk ke dalam alam bawah sadar kan, begitu ya. Begitu. Saya baca tuh bukunya. Terus saya pelan-pelan ya praktekan. Itu kan ada ininya juga ya. Ada musiknya juga. Buku sama CD-nya itu. Iya. CD musik. Terus saya baca. Ternyata ada beberapa hal yang saya emang sudah lakukan dari dulu gitu. Jadi sebenarnya saya sudah mempraktekkan itu dari dulu, tapi saya kehilangan diri saya sendiri saat saya masuk pertama kali ke Malang itu. Saya kembali lagi ke saya yang dulu. Jadi lebih rileks. Padahal semester 1 saya belajar terus loh. Saya nyatetin, saya ngerangkumin. Tapi nggak ada yang masuk. Tegang sekali gitu. Harus tegang disiplin ya. Iya. Karena saya bukan orang yang seperti itu. Sehingga saya lepaskan. Saya lepaskan. Akhirnya semester 2 IP saya tuh termasuk yang lumayan tinggi ya. Di atas 3,5 waktu itu langsung. Sehingga kan waktu itu langsung jadi jadi attention. Ini kok
dulu PMDK tapi sekarang drastis banget gitu. Wah, ada apa nih gitu, ada apa nih, teman-teman saya pada nanyain tuh, wah gila nih kok bisa gini gitu. Saya pun juga nggak tahu, padahal saya lagi sibuk organisasi ya. Saya juga ikut organisasi dulu, MSCIA, perkumpulan mahasiswa kedokteran ya. Linknya ke nasional internasional gitu waktu itu. Oh ya, jadi saya ikut organisasi lah, aktif juga di situ. Yang ini apa, mahasiswa dalam negeri dan luar negeri. Ya. Nah, ya apa namanya, terjadi begitu saja gitu. Akhirnya saya ikut pelatihan beliau, Mas Nunu Irbi Sentanu, dan ternyata secara tidak sengaja papa saya tuh ketemu sama si Irbi Sentanunya sendiri di Gramedia di Bali sebelum saya pulang. Terus ngobrol-ngobrol tuh sama papa saya. Akhirnya papa saya waktu itu yang menyelenggarakan setiap acaranya Irbi Sentanu di Bali. Jadi saya kebetulan akhirnya kok kebetulan gitu ya. Akhirnya saya sering ikut seminar-seminar. Ya, dulu kan ada mind focus, heart focus, soul focus apa segala macam kan dari beliau itu. Itu bagus banget itu. Kita harus diskusi itu, harus lebih dalam setelah ini. Ya. Nah, itu bagus sekali gitu. Akhirnya saya banyaklah mendapat pengalaman yang ya, dan sampai di buku beliau yang kedua di Zona of Ikhlas itu beliau menulis testimoni cerita hidup saya. Di buku itu ada, beliau tulis seorang dokter Okar Haditya di Malang gitu-gitu, di buku Zone of Ikhlas itu yang kedua. Iya, dokter menceritakan waktu masa satu itu pasti. Iya, saya menceritakan kondisi saya waktu itu di situ. Ya udah, akhirnya poin yang dilakukan, mohon maaf saya potong, poin yang dilakukan di semester 1 ketika untuk membalikan keadaan apa bisa disampaikan di Victorian apa poinnya. Jadi dokter relax gitu ya, mencoba keluar dari zona tekanan. Iya. Padahal belajar selama semester 1 itu. Ya, ibaratnya kayak gini. Kayak pasir lah ya, pasir. Kalau kita genggam pasir dengan sangat kuat, apa yang terjadi kan pasir hilang ya. Yes. Saat kita biasa-biasa aja, artinya nggak usah terlalu ini, tapi kita fokus sama pasirnya itu, dia tidak membiarkan pasir itu jatuh dari celah-celahnya, kan masih terisi, ya. Artinya kita tidak boleh yang sangat sengotot itu harus mendapatkan nilai baik. Karena apa? Karena hasil studi itu sesuatu faktor yang kita tidak bisa tentukan. Artinya di luar kita tidak bisa kontrol, uncontrol. Yang kita bisa kontrol adalah diri sendiri. Saya waktu itu berpikirnya bahwa yang saya kontrol itu adalah diri sendiri, bukan hasil studi. Dulu kan waktu semester 1 kan saya ingin membuktikan ke orang tua saya kan, nilai saya harus bagus nih, saya harus begini. Biasa, semua manusia begitu kan. Iya, wajar. Dia sudah berada di titik dia pingin. Terus harus yang dijaga apa maksudnya? Wajar, nggak ada masalah. Ambisi tapi perlu. Pada saat itu saya terlalu terikat dengan tujuan itu sehingga saya lupa perjalanannya di situ. Boleh dibedah, terikat dengan tujuan maksudnya gimana? Terikat dengan nilainya. Saya lupa dengan bagaimana saya mencari nilai itu. Artinya saya hanya meletakkan kebahagiaan saya di nilai itu. Saya tidak meletakkan kebahagiaan saya di proses bagaimana saya harus bisa mencapai nilai tersebut. Just fokus pada nilai, tapi tidak fokus pada proses. Ya, contoh gini lah Pak Imam. Ada atlet lari nih. Ini saya perumpamaan. Ada atlet lari. Dari 8 atlet lari ini, semua pingin juara 1 enggak? Pasti dong. Juara 1 pingin. Iya, jelas. Tapi kenapa kok cuma 1 orang yang menang? Karena 1 orang ini dia tidak berfokus pada hasil terakhirnya. Dia fokus pada prosesnya. Prosesnya itu apa? Dia latihan tiap hari. Progres sekecil apapun tiap hari itu sangat penting bagi dia. Karena dia ingin bertumbuh. Hasilnya, outcome-nya itu adalah dia juara. Atlet. Semua berlatih dong. Semua berlatih, tapi mereka latihannya tuh adalah untuk menjadi juara 1. Kalau orang mentalnya itu juara, dia akan berlatih untuk meningkatkan progres dirinya. Yang saya sebut tuh, kalau saya sendiri ya, saya bilangnya intrinsic value. Ya, nah itu nanti. Itu kita intrinsic value. Cuman kalau saya masuk dulu nih. Yeah. Dokter bilang tadi, dokter belajar kan? Belajar. Sama seperti teman-teman semester 1 yang lain, sama belajar. Ambisi yang sama, ingin nilai bagus. Yang dokter merasa bedanya di dokter waktu itu apa?
Memang ini saya ada fasilitasnya ya. Fasilitasnya itu apa namanya? Musiknya si RB Sentanu waktu itu ya. Dia mengubah kita menjadi gelombang alfa. Jadi otak kita harus siap menerima. Jadi prosesnya itu yang dirubah oleh dokter. Yang itu saya mau bahas tadi. Jadi artinya semua berproses. Semua latihannya sama. Sehari mungkin sama-sama 8 jam. Betul. Sama-sama belajar 8 jam. Ibarat pelari sama-sama latihan 8 jam. Terus yang membedakan adalah cara berprosesnya beda-beda. Nah, cara yang berbeda itu mungkin tadi cara yang rileks, yang tidak dibawa tekanan. Ya, betul. Kalau saya boleh simpulkan ya. Itu tidak tentang intensitas. Itu tentang konsistensi. Itu tidak ini mulai masuk yang kita bahas malam-malam itu ya. Bukan intensitas, bukan tapi konsistensi. Tapi konsistensi. Saat kita berprogres setiap, artinya gini, ya samalah Kak, saya senangnya berumpama ya. Orang nge-gym gitu. Orang nge-gym pingin badannya shape, terbentuk, dia melakukan gym itu. Wah, aku harus terbentuk nih. Aku satu hari ini aku harus bisa nge-gym 4 jam. Bebannya saya harus banyak. Tapi besok dia enggak, lusa dia enggak, bulan depan lagi nge-gym, tapi sekali nge-gym dia 6 jam, 8 jam. Kira-kira dia akan lebih cepat atau tidak untuk lambat ya, daripada orang yang cuma hanya meluangkan waktu sejam tapi konsisten rutin dia. Makanya saya bilang itu bukan ngomongin intensity, itu ngomongin konsistensi. Itulah yang disebut dengan growth. Kita bertumbuh di situ gitu. Itu akhirnya saya mulai paham. Nah, sekarang bagaimana saya bisa melakukan itu konsistensi? Nah, itulah di situ waktu itu saya mempelajari tentang gelombang otak itu sendiri. Di mana saya membiarkan saya berada dalam kondisi alam bawah sadar, sehingga informasi yang masuk dia akan dicerna dan diproses, diolah. Sehingga dia retensinya jauh lebih lama. Gitu aja sebenarnya. Retensi di dalam otak saya itu jauh lebih lama. Itu. Ya, ada gelombang otak itulah ya. Tapi gimana caranya? Kita juga sulit ya, karena sulit menjelaskan secara keilmuan, karena itu kan sesuatu yang abstrak ya, dunia kuantum itu kan. Bahkan Einstein sendiri waktu itu kan saat hidupnya dia bilang fisika yang dia tidak mengerti terakhir itu adalah fisika kuantum, di mana di dunia itu adalah dunia yang saling interconnected. Semua berhubungan. Sebenarnya itu kan inti tentang alam semesta. Kan itu sebenarnya ya. Makanya dibilang law of attraction. Kenapa law of attraction? Karena unsur dari semesta itu sama dengan unsur pembentuk dari kita sendiri gitu. Nah, disitulah gimana cara kita mengakses, masuklah dia ke gelombang alfa tadi. Itu secara biologis ada tuh hormon yang keluar segala macam. Secara kedokterannya juga ada sebenarnya. Tapi saya tidak akan dalam ke situ ya. Tapi saya pernah menarik ketika bicara neuro otak sama kebiasaan dokter dari muda yang jarang belajar. Maksudnya bisa dibilang bukan jarang belajar ya jarang ya bisa dibilang. Intensitasnya saya enggak. Ya, artinya gini, kakak saya itu belajar bisa banyak banget, bisa 4 jam. Saya itu kadang-kadang cuma 10 menit baca sudah selesai. Tapi besok saya rutin, besok lagi baca cuma sekedar sambil tidur. Nah, itu. Itu tadi saya mau nanya. Ya, itu perbedaannya. Apakah juga termasuk IQ itu pengaruh nggak, Dok? Kita ngomongin intelijensi question. Di otak itu ada kadar IQ, benar ya? Kalau kadar sebenarnya enggak, itu kan sesuatu yang ekspresi yang bisa kita keluarkan dari otak kita sebenarnya. Itu kan ekspresinya IQ-nya sekian gitu. Iya, kalau nggak salah bisa dinilai kan IQ-nya berapa. Bisa dinilai. Itu kan ekspresinya. Untuk menilai di dalamnya kan kita sebenarnya kan tidak bisa ya. Itu kan hubungan antar neuron yang kita pun sendiri masih dalam studi yang sangat luar biasa ya, sulitnya itu. Artinya manusia sebenarnya itu bisa kan ekspresi. Aslinya manusia bisa sama sebenarnya otaknya. Kalau kita hanya cuma IQ mengetahui ekspresi saja, potensinya sebenarnya sama, asalkan dilatih secara konsisten. Potensinya sama. Potensinya yang sama. Yang dinilai selama ini yang dinilai kan ekspresi. Ya, ekspresi saat itu. Ya, padahal kita kan nggak bisa melihat potensi itu sebenarnya. Secara di sini saya mau bilang kepada Victorian, semua bisa sama, tinggal konsistensi. Nah, semua orang tuh berprogres. Biasanya itu soalnya gini, kita tuh punya kurva ya, kurva break point-nya tuh di sini. Orang tuh sering mencoba di sini. Nah, break point itu sama kayak kita anggap lagi nih, kurvanya seperti ini ya, seperti iceberg ya, apa namanya, gunung es. Di dalamnya itu
itu adalah progres, itu adalah proses. Di atasnya itu baru hasil. Saat belum kita melihat hasil, kita melihat nothing. Contoh gini, saya sekarang nge-gym 1 jam nih. Badan saya lihat kaca habis itu, badan saya bagus, enggak juga. Besok saya nge-gym lagi, saya lihat kaca, tetap nggak berubah. Betul. Besoknya lagi saya nge-gym, tetap nggak berubah. Karena apa? Saya belum melewati break point-nya tadi. Iya. Saat kita sudah melewati break point-nya, setelah ada hasil baru. Nah, kebanyakan kita itu belum sampai break point, kita sudah selesai. balik. Padahal progres itu terjadi. Progres sebenarnya sudah terjadi sebenarnya. tapi belum nampak. Itu kadang-kadang kita miss-nya di situ. Itu pernah baca buku alkemi berarti, Dok? Oh, nggak pernah saya malah. Alkemi, novel. Oh, novel. Oh, saya nggak terlalu suka novel saya. Iya. Gimana itu? Berarti ya sama tentang motivasi juga, perjuangan hidup. Ya sebenarnya orang sudah balik belakang, padahal sudah tinggal 5 meter atau 5 cm, sudah mau mencapai break point tadi. Iya, break point tadi. Kadang-kadang akhirnya mereka balik. Nah, terkait itu kita diskusi yang malam itu, Dok. Kita bahas nih mulai nih, yang inkonsistensi terkait dengan zaman sekarang, flexing. Menurut dokter gimana? Wah, ini flexing. Sebenarnya bukan ranah saya membahas tentang itu. Tapi ya apalah. Kita ngomongin fenomena flexing. Dia terkait juga dengan sejarah hidup dokter kan, dengan perjuangan yang begitu, proses yang begitu panjang sampai di titik ini menjadi dokter. Kemudian saya dengar lagi buka usaha baru lagi, punya kafe, mencoba untuk belajar. Kita bilang belajar. Saya masih dalam proses belajar. Dan alhamdulillah berapa tahun yang lalu menikah. Dengan nyonya. Ya, semua berubah lah. Semua berubah. Ada titiknya juga itu kan. Saya tahu kata-kata itu, Dok. Yang tahu kita bersaja. Semua berubah. Lebih baik maksudnya. Iya, betul. Nah, kita ngomongin fenomena flexing ya. Sebenarnya flexing itu bahasa yang cuma dirubah aja terminologinya. Dulu kan ibaratnya pamer gitu. Pamer. Kalau di Jawa itu pamer itu kan ada banyak ya. Pamernya sumbut apa enggak? Nah, itu kata-kata itu ya. Pamer itu sumbut apa enggak? Artinya sesuai enggak? Pamer boleh enggak? Jawabannya kan boleh. Siapa yang melarang pamer? Tapi sesuai enggak? Kan gitu sebenarnya. Nah, sekarang itu karena era digital era sosial media, orang akhirnya pamer ya. Achievement apa namanya? Segala macam lah, harta. Anak-anak biasa bilang self reward ya. Self reward itu kan prosesnya. Dia beli barang, self reward. Setelah itu dia pamer. Hasilnya dia pamerin, dia flexingin kan gitu. Dia flexingin gitu. Sebenarnya sah-sah aja menurut saya. Selama satu benar apa enggak gitu. Artinya dia tidak melakukan manipulasi untuk melakukan flexing itu. Ya kayak tahulah yang masuk ke binomo. Kayak gitu-gitulah itu kan. Dia flexing gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lebih general lagi melihat, mereka itu flexing adalah salah satu pekerjaan mereka. Karena mereka harus menunjukkan. Gaya marketingnya. Sebenarnya sah-sah aja, tapi jangan terlalu kelewat. Betul. Nah, ini kan kelewat nih. Banyak orang yang flexingnya kelewat gitu. Menurut saya sih sah-sah aja kita flexing. Monggo silahkan. Kalau Prof Renal Kasali saya suka biasa nonton itu. Flexing anak muda zaman sekarang, usia 25 tahun harus punya tabungan 100 juta gitu. Ya, itu kan flexingnya seperti itu ya. Beliau nggak setuju. Saya juga nggak setuju. Artinya mah jangan kita membuat standarisasi, karena setiap orang berasal dari start yang berbeda. Betul. Ya kan? Proses yang berbeda. Jangan lihat dari 100 jutanya, tapi sebanyak apa dia berprogres. Betul. Kan gitu. Saya dari orang nakal banget dulu ya. Nakalnya parah lah pokoknya, orang tua saya tahu lah. Saya nakal banget. Saya juga tahu. Tapi akhirnya kan saya berprogres gitu. Artinya bukan berarti saya sekarang ini menjadi orang yang baik gitu. Enggak, belum juga. Saya masih proses. Karena kita kan nggak berhenti berproses. Yang ini terkait inkonsistensi. Ini yang 4 ya. Oh ya, inkompeten itu. Nah, ya, gimana? Itu sebenarnya berhubungan dengan flexing itu tadi. Berhubungan dengan flexing itu tadi. Makanya saya bilang ada orang 4 tipe ya. 4 tipe orang yang dia hebat dalam sesuatu nih. Dia akan masuk fase pertama. Dia inconscious, inkompeten. Dia hebat dia melakukan sesuatu nih. Orang ini akan melewati fase ini.
Fase 1. Inconscious incompetent. Dia itu nggak sadar. Inconscious incompetent. Dia nggak sadar bahwa dia itu nggak bisa. Nah, biasanya itu akan muncul sifat sombong yang pertama akan muncul. Nah, ibaratnya orang-orang sepedaan lah nih. Sepedaan sekarang lagi booming ya, goes gitu misalnya. Dia ngeliat temannya goes, dia ikut goes gitu. Nah, temannya ini sudah goes dari 10 tahun yang lalu, udah lama gitu. Dia baru baca aja. Ya ilmu YouTube aja lah, ilmu YouTube. Sekarang kan gampang jadi informasi ya. Ilmu YouTube gitu. Terus udah pamer. Wah, udah. Sebenarnya gini. Dia udah ngomongin nih tentang caranya bersepeda apa segala macam. Nah, sebenarnya itu inconscious incompetent gitu. Kadang-kadang belum kompeten ego kita keluar. Ya. Nah, flexing pun muncul. Lagunya slang tong kosong nyaring bunyinya. Ya, kadang-kadang flexing pun muncul itu. Tapi kita bisa selamat di fase ini jika kita menemukan mentor yang tepat. Ya, kita anggaplah sekarang biar ini ya, biar lebih ngena realita zaman sekarang itu, contohnya adalah saham deh. Saya lihat nih ada adik-adik saya gitu misalnya, ada yang lebih junior dari saya gitu, itu sudah main misalnya saham. It's okay, nggak ada masalah. Ilmu yang diberikannya pun bagus gitu. Tapi ada beberapa yang nggak paham, kayak saya kemarin ada dokter muda di rumah sakit. Dia mau, dokter ikut dong, gini saham nih, gini gitu kan. Saya akan terjun di situ jika saya sudah tahu ilmunya kan gitu. Yes. Dia sudah pamer lah, dia gini segala macam. Nah, itu dia lagi inconscious incompetent. Dia sebenarnya belum paham tentang hal itu, tapi dia merasa dirinya tuh paling hebat karena dia melihat kemenangan dulu kan begitu. Cuan lah sekarang ya bahasa kerennya ya, cuan gitu. Nah, fase ini akan terlewat jika dia menemukan mentor yang tepat. Saat dia menemukan mentor yang tepat, dia akan conscious incompetent. Conscious incompetent. Disinilah dia akan mulai merendah lagi. Fase kita tuh akan mulai merendah lagi. Dia sudah ternyata gila nih, ternyata ada yang lebih keren banget dari aku nih. Bisa dari saya. Wah, aku bisa belajar nih dari ini. Itu kalau seandainya kita membuka diri, kita mau belajar. Jika enggak, kita akan stuck di fase pertama tadi, inconscious incompetent gitu. Di ilmu kedokteran pun juga sama. Kalau kita menemukan mentor yang tepat, kita akan mulai mengerti, ternyata yang saya pikirkan itu hebat, ternyata nggak sehebat itu. Karena ada orang yang jauh lebih hebat. Betul. Nah, disitulah kita mulai merendah. Itu pun saya lakukan. Saya pun mengalami, saya pun melakukan hal itu. Saat saya inconscious incompetent, saya pamer dulu, saya flexing dulu kan. Saya bilang, saya tuh hebat gini. Tapi saat ada orang yang lebih hebat, dan kita mau open mind. Iya, yang kita mau membuka diri menjadi mentor yang tepat, kita merasa gila, ternyata kita tuh nggak ada apa-apanya bro, gitu kan. Nah, masuklah di fase kedua, yaitu conscious incompetent. Ya, kemudian kalau kita sudah melakukannya banyak, ya, kita akan jatuh artinya kita sudah terus konsisten kita melakukan skill ini, entah itu skill, knowledge apa segala macam, kita akan jatuh ke fase ketiga, yaitu conscious competent. Disinilah muncul flexing yang kedua, yang saya bilang flexingnya sumbut. Ya, artinya sumbut. Ya, sumbut lah. Artinya, ya emang dia pinter kok gitu. Emang dia kaya kok. Dia conscious, dia kompeten. Di Tanjung Priok Sahroni. Nah, itu kan hebat banget. Tapi saya salut juga sama beliau ya, ceritanya luar biasa. Nah, itu conscious kompeten gitu. Conscious kompeten. Nah, di sini muncullah rasa sombong yang kedua. Flexing mulai lagi nih, kita flexing lagi gitu. Tapi sumbut sebenarnya itu. Nah, kita bisa aja berhenti di fase ini karena kita sudah kompeten. Tapi jika kita sudah masuk ke fase yang terakhir ini, sebenarnya fase yang menurut saya fase paling sulit menurut saya ya. Saya sendiri aja susah banget memasuki itu. Gunung nih. Ya. Filsuf. Ya, inconscious kompeten. Dia nggak sadar sebenarnya dia bisa. Orangnya pasti bakal rendah diri. Makanya kata orang ilmu padi. Yang disebut ilmu padi itu ya orang yang inconscious kompeten gitu. Dia tuh sebenarnya bisa. Terus dia bilang, waduh saya tuh nggak bisa. Merendah. Dia nggak mungkin flexing, itu merendah banget ya. Padahal dia hebat sekali.
Seperti banyak orang kaya zaman Iya. dulu ya sampai sekarang. Betul. HP-nya cuma itu doang. Nah itu dia, itu kan Mobilnya cuma Panther. itu kan orang kaya zaman dulu ya. Iya. Kalau sekarang kita kan bahasanya crazy rich atau sultan gitu kan. Iya, Crazy Rich. Iya, Crazy iya, rich iya. atau sultan kan Istilahnya bahasanya. sekarang. Iya, istilah kerennya gitu. Saya juga sebenarnya nggak ngerti terminologi kapan dibilang crazy rich, kapan sultan. Tapi yang saya lihat adalah kebanyakan kalau yang dibilang crazy rich dan sultan itu biasanya yang flexing. Ya, Ya. tujuannya mungkin untuk ya tadi mungkin marketing. Marketing juga salah satunya. Saya juga tidak menyalahkan, tapi artinya kan kadang-kadang ada untuk unsur-unsur pamernya Iya, kan iya. gitu kan. Tapi orang yang benar-benar yang super hebat ya, saya punya beberapa mentor yang benar-benar hebat, kelihatan biasa-biasa aja, hidupnya standar-standar aja, tapi ternyata di dalamnya itu luar biasa, luar biasa. Mau dia ditaruh di tempat apapun dia tetap Bisa. diamond gitu. Terus saya sangat kagum dengan orang-orang seperti saya sendiri pun sulit loh sampai fase kayak gitu. Terus saya lagi belajar, terutama Sama-sama kita belajar. sama Pak Imam saya juga belajar. Sama inkonsistensi, Inconscious, inconsious, kompeten. Inconscious, inkompeten, terus conscious, inkompeten, conscious, kompeten, terakhir inconscious, kompeten. Nah itu yang terakhir ya, seperti itu tuh menurut saya sangat bagus. Saya udah ngerasa saya sebenarnya bisa. Baru saya di fase ketiga nih, saya masih belum sampai ke fase 4. Saya harus tetap melakukannya dengan tanpa ada maksud tujuan. Jadi saya kerjakan aja tetap dengan tulus. Saat itu akan muncul lah, masuklah ke fase yang keempat itu, inconscious, kompeten, gitu aja. Ya sudah cukup, kita udah terbiasa. Udah gitu. terbiasa gitu. Betul sekali. Nah, ini bagus pelajaran buat teman-teman Victorian semuanya. Ya, yang di tengah tadi pembicaraan yang kenapa dokter bisa milih ini dokter ini kan spesial ortopedi ya. Ortopedi ya. Kenapa nggak milih yang lain dok? Banyak kan jurusan, ada saraf. Oh iya. Macam-macam. Iya sebenarnya bukan murni juga sih ya, masuk langsung pingin gitu dari dulu juga enggak sebenarnya. Cuman waktu itu saya hanya kebetulan aja PTT. Oh, oke. PTT di NTT ya, Alor. Oh ya, selama setahun. Setahun Ya, di sana kan kasusnya trauma ya. Trauma itu artinya cedera ya. Cedera yang disebabkan karena apapun, kecelakaan lalu lintas, bacokan apa segala macam. Dan di sana kan banyaknya bacokan gitu ya. Iya baru sadar saya. Iya benar. Parang yang panjang di sana. Ya. Dulu saya pinginnya malah jadi kardiologis dulu. Jadi saya sudah ikut seminar jantung ya, beberapa seminar jantung sebelum saya masuk ortoped itu, sebelum saya PTT. Tapi saat saya sudah PTT, kan di sana saya nggak bisa ngapa-ngapain, jarang juga kasus jantung, lebih banyak trauma ya, lebih banyak bacokan. Setiap hari itu ada aja pokoknya bacok ini, panah ini, kena segala macam lah. Alor memang iya. Nah, sukunya kan masih ini ya. Betul, tapi itu jadi saya belajar di situ. Jadi menangani kasus. Saya merasa gini aja, saya merasa kenapa saya menyukai ya gitu. Kenapa kok saya menyukai malah yang seperti ini gitu. Saya lebih menyukai memperbaiki jaringan yang dirusak. Ya, tangannya kepotong lah ya. Apa namanya? Iya, tendon uratnya itu keluar lah itu. Saya merasa saya menyenangi hal ini. Paling parah apa, Dok? Apanya itu? Operasi atau tadi memperbaiki tubuh manusia. apa ini? Pas di ortoped atau dulu? Pas pas di ortoped banyak sekali ya. Maksudnya hancur. Parah. Ya, hancur kakinya dari pinggang ke bawah. Nggak ada yang bisa diselamatkan. Itu hancur banget kakinya karena kelindestruk. Nah, kayak gitu. Oh ya, kita pernah diskusi, Dok. Yang bedanya ketika hancur ada yang bawa ke dokter ortopedi sama bawa ke ini, Dok. Apa? Sangkal putung. Oh iya. Sangkal putung. Lu jangan salah, kita sangkal putung udah sembuh. Maaf ya, Dok ya. Iya. Tapi saya sendiri, saya nggak punya ranah untuk berbicara mengenai sangkal putung karena jujur saya nggak tahu ilmunya, ya. Tapi kalau menurut saya pribadi ya. Jawabnya diplomatis banget. Oh iya. Hebat. Ini kan podcast ya. Iya. Jadi gini, kita pun sebenarnya ya, kan ortopedi itu kan SPOT gitu ya. Yes. Itu kan menurut saya itu kepanjangannya sangkal putung ortopedi terakreditasi. Terakreditasi. Kita ada terakreditasi. Sangkal putung coba terakreditasi. Iya. Sangkal putung itu kan sama ya sebenarnya. Kalau dia patah ya, dia tarik. Terus dia lakukan imobilisasi. Whatever dia pakai. Kadang apapun dia pakai gitu. Sebenarnya prinsipnya itu hampir sama ya kan? Ya, jadi dia cuma bedanya adalah dia tidak punya guidance. Artinya dia tahu dari mana patah.
Yes. perlu ada pemeriksaan secara objektif, Ya. yaitu adalah foto ronsen. Betul. Misal ya, kayak gitu. Kalau kita kan punya itu. Sudah punya itu. Nah, artinya kita terakreditasi. Makanya saya bilang SPOT itu sangkal putung ortopedi terakreditasi. Kita juga melakukan hal itu, ya kan? Kita juga tarik juga, terus imobilisasi juga. Cuma kita menggunakan gips ya atau plastering cast gitu ya biasanya. Tapi kan sebenarnya prinsipnya hampir sama. Mereka tarik, mereka imobilisasi, hampir sama sebenarnya. Di masyarakat cenderung kenapa menghindari sangkal putung yang bersertifikasi? Itu menghindari karena ini pen dikasih besi dan itu ketakutan. Itu kalau di sangkal putung nggak perlu udah langsung sembuh gitu. Langsung itu sembuh. Gimana tuh? Tadi karena by case ya, by case. Nggak semua juga kita pasang plate kok. Ada kok. Kita ngomongnya memang kayak apa, komunikasinya ke pasien adalah operasi. Artinya bukan berarti harus dibedah. Kalau kita tarik pun di bawah pengaruh bius, itu kan juga kita bilang operasi. Bukan harus kita lakukannya pen, ya. bukan harus pen. Pasti operasi pasang pen. Udah takut duluan gitu. Jadi nggak mau datang. Akhirnya terlambat, udah bengkok, baru menyesal, minta diperbaiki. Biasanya begitu. Tapi ada hal yang lucu sebenarnya, karena beberapa banyak lah ya. Saya kan ada praktek juga di Pasuruan ya. Jadi banyak yang datang gitu juga, dia bilang, "Dok, saya mau dibeneri gitu." Loh, sebelumnya kemana? Ke sangkal putung, Dok, nggak sembuh-sembuh. Terus saya tanya, gitu tuh nggak protes? Enggak, Dok. Loh, habis berapa? Saya pokoknya sekali datang tuh bisa 500, 1 juta. Tapi datangnya tuh tiap minggu. Gila, orang kita aja praktek swasta nggak sampai segitu juga per pasien ya gitu. Banyak banget habisnya gitu. Itu nggak apa-apa. Ya saya kira pasti sembuh, Dok gitu. Terus kenapa kok nggak protes? Ya kan mereka emang nggak punya ilmunya. Nah, lucu kan? Kalau sudah tahu menurut Anda, saya nggak tahu ya. Saya kembali lagi, saya tidak ngomong tentang sangkal putung, tapi saya ngomong tentang perspektifnya pasien. Kalau dia sudah tahu merasa sangkal putungnya itu menurut dia tidak ilmiah, kenapa dia datang ke situ? Kan lucu sekali gitu. Jadi edukasi masyarakatnya masih, menurut saya, kalau di kota-kota besar oke lah, semua sudah tahu mindset. Ya. Kota besar pasti patah ya ke ortopedi gitu. Tapi kan kadang kalau kita di perifer itu orang masih belum familiar dengan hal itu ya. Yang penting sangkal putung itu loh sembuh gitu. Nah, di sana tuh sembuh loh gitu. Tapi kan bisa aja itu nggak patah sebenarnya. Dia bilang patah gitu kan. Kita nggak tahu karena nggak ada penilaian objektif. Saya bukan maksudnya merendahkan, tapi kan tidak ada penilaian objektif. Karena secara kedokteran tadi dokter bilang ya, belum dengan hanya cuman tadi dokter bilang belum mobilisasi aja, dikasih apa, kalau kadang-kadang di dokter tuh dikasih gips. Kalau kita kan gips ya, kalau sangkal putung kan kayu gitu. Secara proses alami dia bisa sembuh ya. Bisa. Dokter pernah bilang kan bahwa tubuh kita ini ada bisa jaringan itu bisa yang pernah dokter bisa dijelasin. Tulang kita tuh kemampuannya luar biasa. Jadi dia itu memang dia melakukan proses pemeliharaan ya, penciptaan, create the bone, dia pemeliharaan, maintain the bone, dia penghancuran, dia perusakan bone. Nah, itu sebenarnya proses itu terjadi di seluruh tubuh kita sebenarnya, dan di seluruh alam semesta pun juga seperti itu kan. Penciptaan, pemeliharaan, terus peleburan, itu kan selalu terjadi. Di dalam tubuh kita pun ada seperti itu. Nah, bagusnya, uniknya jaringan tulang itu setiap dia sembuh, dia benar-benar jadi tulang. Dia tidak menjadi jaringan fibrous ya. Biasanya ada, kalau kita kulit kita nih robek gitu, biasanya kan pasti ada scar ya, jaringan parut bekas ya, bekas, saya bilang bekas. Nah, itu kan ada bekasnya. Betul. Dia tidak menjadi jaringan kulit pada umumnya. Gitu ya. Ada bekasnya kan. Kalau tulang itu dia jadi jaringan tulang. Ya tulang, ya benar-benar tulang gitu. Amit-amit ya, Dok. Tulang patah nih. Bisa disambung. Iya, disambung. Ketika disambung dia bisa kembali menjadi jaringan tulang. Jaringan tulang dia, nggak kelihatan seperti. Nggak kelihatan bekas. Nggak kelihatan seperti patah gitu. Tapi dalam jangka waktu proses kan kita punya proses kalau di tulang itu kan remodeling ya, dia akan memperbaiki dirinya sendiri dengan baik. Nah itu, jadi sebenarnya ya nggak diapa-apain, Dok, ini nggak diapa-apain sembuh kok gitu. Betul, nggak salah, mereka nggak salah, sangkal putung pun nggak salah. Orang ditarik aja lo nanti nyambung, buktinya nggak sakit, betul nggak sakit karena dia nyambung. Tapi pertanyaannya, apakah dia nyambung sudah sesuai dengan struktur anatomi sebelumnya? Itu belum tentu. Makanya itu
kita butuh penilaian objektif, yaitu X-ray tadi ke dokter ortopedi gitu aja. Tapi kalau masalah sangkal putung, saya nggak punya. Siap. Nah, ini pesanan pertanyaan dok. BPJS sama asuransi kesehatan. Wih, ini kemana-mana ini kita bertanya. Iya, oke. Gimana maksudnya? Kira-kira menurut dokter, bagaimana? Apalagi sekarang juga sudah akan ada BPJS yang baru ya, yang apakah sudah persiapan rumah sakit semuanya? Yaitu BPJS yang. Jadi kalau nggak salah BPJS sudah nggak ada kelas-kelas ya. Nantinya. Ya, nantinya. Kalau sekarang kan masih ada 1, 2, 3 gitu kan. Ya sekarang banyak yang protes ya. Yang protes sih saya tahu beberapa ya kerabat saya aja tuh protes. Ini BPJS malah tambah naik aja preminya lah ya, tambah naik aja nih. Tapi pelayanannya ya gitu-gitu aja. Betul. Gitu. Ada juga yang bilang BPJS itu banyak pasien jasa sedikit BPJS gitu. Ya terlepas dari itulah, menurut saya kita harus kembali lagi ke prinsipnya ya. BPJS itu kan dia bilang jaminan sosial. Betul. Jaminan sosial. Betul. Artinya di situ tuh ada kata-kata sosial. Iya. Itu kan sila kita kelima ya. Betul. Keadilan sosial. Nah disitulah sebenarnya berperan. Artinya, loh saya kan udah punya asuransi. Ini ada nih saya kasih contoh nih. Ada kerabat saya, dia bilang saya udah punya asuransi swasta. Saya nggak mau ngurus BPJS. Tapi sekarang apa-apa harus punya BPJS. Ini gimana sih pemerintah? Nah gitu kan. Nah kan, saya sempat diam dulu. Terus akhirnya saya berpikir gini. Saya tanya, kamu pernah sedekah? Dia bilang, ya kadang-kadang lah. Okay. Tapi kamu rutin nggak sedekah tiap bulan? Ya nggak juga sih, tergantung event-event tertentu. Kamu anggap aja gini, perspektifnya ya saya rubah. BPJS itu kan jaminan sosial, ya kan? Kalau seandainya kamu mampu untuk membayar asuransi swasta, it's okay, bagus. Tapi tetap kamu harus punya BPJS. Lah kenapa? Kok enak dong pemerintah gitu? Jangan ngomong pemerintahnya, mereka itu mengatur, tapi kita membantu orang yang paham. Yang pemakai bantuan. Bayangkan dengan BPJS, orang yang sulit dulu mengakses kesehatan sekarang bisa mengakses dengan mudah. Betul. Free. Betul. All cost free, nggak ada. Betul. Bayangkan berapa orang kita bantu. Apakah itu juga dasar sedekah juga? Iya kan, kita bisa bilang ya, kita membantu kan. Betul. Subsidi silang gitu. Jadi kalau kita merasa mampu membayar asuransi swasta, ya nggak apa-apa kan, harus punya BPJS karena kan jaminan sosial sebagai warga negara yang baik. Ikut berpartisipasi kepada sosial. Iya, membantu orang. Karena jadi sebelum ada BPJS dok, saya merasakan melihat di sekitar di perumahan saya juga itu yang merasa tuh menengah. Kalau yang ke atas aman, yang ke bawah ada yang namanya surat yang juga sama, tapi setidaknya mereka harus ada surat apa nih? Ya surat bantuan ya. Bantuan keterangan miskin. Betul. Dan dia harus kesana kemari keluarganya. Nah yang benar-benar yang bingung mau naruh kemana itu yang menengah. Nggak punya asuransi, tapi nggak mungkin dong aku buat surat keterangan miskin. Betul. Itu yang terjadi loh dulu. Sekarang ada BPJS sebenarnya sudah membantu begitu. Sudah sangat membantu. Jadi menurut saya kalau mau jadi warga negara Indonesia, ya harus ikut dong BPJS, berpartisipasi gitu. Jangan bilang bahwa itu kan akal-akalan pemerintah ngambil uang kita. Jangan ngomongin gitu dong. Kita kan harus ngomong kemerataan seluruh Indonesia. Makanya dibilang jaminan sosial, bahasanya kan udah jelas tuh. Badan penyelenggara jaminan sosial, kan ada sosialnya. Pemerintah yang sila kelima, kemudian mereka lah yang mengatur. Kalau seandainya ada yang berpikiran buruk tentang pengelola itu BPJS-nya itu urusan lain lagi. Itu kan nanti urusan lain lagi, itu di luar. Tapi kita harus punya BPJS kalau menurut saya. Apalagi sekarang ya. Sekarang prinsipnya itu kan 5% dari gaji ya. Preminya kan mau itu menurut saya malah lebih adil. Coba deh bayangkan ya, kayak karyawan swasta itu misalnya, dia pingin ngurus BPJS mandiri gitu, kelas 1 dulu yang masih pakai kelas 150.000 misalnya, ya preminya tiap bulan. Gajinya misalnya 2,5 juta, dia bayarnya 150.000. Bayangkan ada yang juga gaji 10 juta. Apakah adil dia membayar 70.000? Apakah itu adil? Menurut saya kan harusnya sesuai dengan proporsinya kan, gitu loh maksud saya. Saya ini praktek di saya aja jujur dok. Saya
kemarin kan mungkin dengar saya masuk rumah sakit. Iya. Saya juga merasa akhirnya saya sadar ya, saya juga nggak adil dong sama yang lain. Jadi ketika saya merasa, ketika kita merasa mampu nih, kita juga punya asuransi swasta, kemudian kita pakai BPJS nih. Ya kan dok ya, kita pakai BPJS. Biasanya kan kalau BPJS kita ngakunya kelas 1, BPJS kelas 1, kita naikin ke VIP kan? Iya kan? Betul. Dan cuma nambah sekian. Artinya yang saya maksud adalah kita sebenarnya sudah memberatkan anggaran pemerintah ya dok ya. Iya. Berarti kan Pak Imam merasa terbantu nggak dengan terbantu dong? Iya, terbantu kan? Terbantu dan malah sebenarnya bahasa simpelnya norokin pemerintah sebenarnya. Iya. Secara tidak langsung mestinya kemampuan kita bisa bayar lebih banyak. Iya. Tapi kemudian kita ngambil kita diringankan oleh ngambil di jatah. Padahal sebenarnya yang lebih membutuhkan. Tapi bagi orang it's okay karena waktu itu Pak Imam membutuhkan. Iya kan? Sebenarnya. Cuman yang jadi patokan di situ kalau seandainya kita bisa dihandle oleh asuransi swasta kan lumayan untuk menambahkan dari BPJS. Jadi jangan dianggap bahwa BPJS atau asuransi swasta, saya harus milih BPJS atau asuransi enggak. Saya punya BPJS selaku warga negara yang baik dan saya menjaga kesehatan saya dengan asuransi swasta. Kalau mampu. Kalau nggak mampu BPJS juga nggak masalah. Orang perlakuan sama kok. Saya sebagai dokter pun tidak pernah membeda-bedakan mau pasien BPJS. Itu ya biasalah netizen ya. Soalnya BPJS, jadi pasiennya itu nggak direken. Bukan begitu. Soalnya kuota BPJS, kuota BPJS kan pasti lebih banyak dong daripada yang umum. Kreditnya artinya dengan jam yang sama kita harus mengatasi pasien yang lebih banyak. Ya pasti ada perbedaan lah. Tapi secara penggunaan fasilitas kesehatan di rumah sakit itu sama kok, nggak ada bedanya. Itu pertanyaan aja BPJS, saya silakan mau nanya mumpung nih. Untuk obat. Nah, obat itu sebenarnya sudah diatur. Sebenarnya kan obat itu kan ada komponen aktif ya. Ada yang obat paten. Komponen aktifnya sebenarnya sama kok sama obat generik. Nggak ada bedanya. Cuma dia berasal dari brand ternama. Kan gitu. Yang penting kan sebenarnya komponen aktif dalam obat yang kita butuhkan kan. Bukan sebenarnya generik paten itu kualitas ya? Atau karena merek aja? Sama sebenarnya. Sama. Cuman kan kita ngomongin sugesti ya. Wah, barang mahal pasti lebih baik. Akhirnya kita ke sugesti bahwa lebih enak nih pakai ini gitu. Sebenarnya komponen aktifnya sama aja. Nah, cuma kan BPJS pasti akan lebih membatasi kan? Membatasi, dia punya plafon ya. Plafonnya ya saya cuma cukup segini untuk membayar terapi Anda. Jika Anda menginginkan lebih ya Anda beli sendiri kan gitu sebenarnya. Tapi sebenarnya nggak boleh. Oke. Ya, bagus banget nih. Jadi gini ya, manusia itu variabelnya sangat banyak. Jadi kita nggak bisa bilang si A seperti dikasih obat A, si B dikasih obat A dengan kita berharap hasil yang sama. Belum tentu. Karena apa? Karena ada faktor dari kitanya juga. Dan kasusnya pun berbeda, kita nggak tahu. Harusnya kalau mau membandingkan dengan diagnosa pasti yang sama, tanpa komorbiditas penyakit yang sama, nah itu bener. Bukan karena mana yang BPJS mana sendiri. Indikasi sesarnya yang sama. Itu harusnya. Kan kita nggak tahu gitu. Jadi kadang-kadang ya itu namanya juga saya tidak menyalahkan karena orang awam pasti akan berpikir seperti itu. Tapi kan yang kita hadapi di sini bukan mobil. Ini kecuali ya kalau saya kan ayah saya punya bengkel mobil ya. Ini bengkel mobil. Sekarang ada mobil Mercy gitu. Dengan seri tertentu, samalah C200 warnanya putih, yang satunya C200 warnanya hitam. Yang rusak itu misalnya AC-nya, kan sama rusaknya. Ya, kalau itu bisa diprotes. Karena variabelnya itu sama sebenarnya, Mercy, ya. Sedangkan yang tadi kejadian, ya manusia itu variabel berbeda-beda, walaupun di usia yang sama pun. Juga kita kan variabel beda, reaksinya, reaksi terhadap obat juga berbeda. Ini nggak bisa kita bukan karena ini mentang-mentang BPJS kok obatnya biasa-biasa, jangan-jangan nih yang mandiri kebetulan dia mandiri dan kebetulan reaksi tubuhnya baik-baik saja. Dipikir kayaknya obatnya yang mandiri yang umum bagus nih. Atau mungkin istrinya dikasih ini makanannya sate kambing ya langsung sehat dia langsung pingin cepat pulang ya. Yang satunya pakai makanan di rumah sakit gitu ya.
ya kita nggak bisa, intinya kita nggak bisa membandingkan dengan segamblang itulah. Tuh. Saya minum dulu ya. Ya, gitu. Ada pertanyaan. Oh, kalau BPJS mah stafnya pada cemberut, kita yang umum langsung, silakan Pak gitu. Soalnya nih gue boleh bilang aja nih. Betul, nggak ada masalah, it's okay. Tapi menurut saya itu sebenarnya gini, bayangkan ya, kita ini, silakan arahnya. Yang daftar BPJS-nya itu 100, yang daftar umum cuma 3, capek mana? Pasti dong, kita capek, ya. Bukan perlakuannya yang berbeda. Human being lagi, human being orang kita itu. Ngomongin human being, kita bilang manusia itu punya toleransi gitu loh, wajar lah. Kitanya yang harusnya bisa mengontrol diri, jangan gampang baper. Sorry, saya pernah dengar jujur ya, saya cukup sempat dekat sih sama, mohon maaf nih, pernah kebetulan dosen sini. Saya ngomong sini nggak ya? Adalah di rumah sakit tertentu dosen sini, dan dia sekarang direktur di rumah sakit itu. Sempat cerita tuh 3 bulan terlambat dropping dari pemerintah kembalian dana BPJS. Oh iya, itu wajar. Wajar kan, sering di rumah sakit tertentu kan ada dropping. Untungnya di rumah sakit tersebut karena swasta dan ada yayasannya yang mendukung, sehingga kalau droppingnya telat masih yayasan ini mensubsidi untuk operasional semua. Itu kalau di rumah sakit yang lain itu pengaruh nggak saat gajinya akhirnya telat, intensifnya dokter jadi telat. Apakah itu juga pengaruh ke human being nanti? Pelayanannya kepada pasien jadinya juga ikut telat gitu. Bagus. Saya sebenarnya bingung saya mau menjawab ini itu. Ya gini. Jadi gini. Betul memang kita sebagai petugas tenaga medis ya, kita lebih ke moral ya. Kita membantu. Pasti. Ya, membantu ya. Tapi jangan lupa bahwa petugas medis itu juga manusia. Sebagai human being ya, sebagai manusia yang berkehidupan. Artinya kita juga butuh tenaga upaya kita itu dihargai. Ya. Nah, problemnya itu kan mereka masih, saya bukan bilang BPJS-nya ya, tapi manajemennya yang mungkin masih belum baik, karena ini kan baru adopsi ya. Sistem BPJS ini kan masih belum lama, masih adopsi, mereka mungkin masih belajar juga. Di BPJS. Tapi ya menurut saya itu hal-hal yang wajar. Misal kita nggak dibayar 4-6 bulan, tapi ini sebenarnya fakta. Lebih lambat bayar ya, 4-6 bulan itu terlambat ya, jasa pelayanan BPJS-nya dikirimkan gitu. Wajar dong, kita merasanya kita kerja ngapain sih gitu, kok nggak dibayar, orang kita juga butuh makan kan. Dokter kan kebutuhan dirinya sendiri untuk bisa sehat. Kalau seandainya dokter digitukan juga, kita juga nggak sehat dong. Gimana kita bisa sehat kalau seandainya kebutuhan kita itu kan kebutuhan kita untuk keluarga segala macam kan. Gimana kita bisa sehat melayani pasien kalau diri kita aja nggak sehat? Kita harus sehat nih. Secara mental harus sehat, secara finansial juga harus sehat dong, supaya kita tuh fokus untuk melayani gitu. Tapi menurut saya ini bukan, kita tidak bisa menyalahkan pihak manapun. Artinya mereka juga, BPJS itu juga masih adopsi sistem, masih belajar. Dan itulah pentingnya tadi poinnya, bahwa masyarakat yang sudah punya mampu di swasta, sudah swasta, juga harus juga berpartisipasi dong dengan punya BPJS. Betul. Gitu. Makanya kan sekarang kan sistem dirubah lagi. Betul. Ya benar. Kalau nggak begini dan berapa sih paling tinggi sekarang? Kalau 150.000 ya per anak. Amit-amit nih, baru nabung 150.000, setahun berapa juta? Tiba-tiba ada yang sakit di keluarga, nggak usah sakitnya, melahirkan, habis berapa duit? 10 juta. Pemerintah norok berapa? Tabungan kita di pemerintah cuma 150, 1,5, 2 juta deh. Tiba-tiba setahun kemudian istri hamil, melahirkan, biaya 8 juta free loh dari pemerintah. Yang norokin, logika yang norokin 7 juta siapa? Nah, uangnya siapa? Ya uangnya subsidi silang, bukan gitu ya? Ya, nah tergantung lagi kan balik ke rumah sakitnya. Ada beberapa rumah sakit itu sangat menghargai tenaga medisnya, walaupun dia juga punya support finansial yang baik ya. Jadi saat ya kan, jadi pada saat dia BPJS-nya terlambat, aduh tenaga medis kok harus tetap bagus nih kondisinya, kita talangin dulu deh. Ini direktur keuangan yang cerita ke saya. Oh, nah apalagi seperti itu, artinya kan, saya sendiri. Artinya kan dia menghargai tenaga medis. Berarti tenaga medis harus ini nih. Gitu.
Jadi harus dihargai nih. Untungnya yayasan juga kuat kan Nah, dananya. tergantung lagi, balik lagi backup finansialnya, Backup finansial. emergency fund atau dana daruratnya siap nggak nih? Betul. Itu kan gitu aja. Nggak semua rumah sakit kita bisa kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu. Betul. Intinya kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa. Faktornya terlalu banyak. Tapi setidaknya tujuan daripada BPJS itu sudah cukup Bagus. Menurut saya bagus. Tinggal diperbaiki sistemnya ya. Kalau di luar negeri kan ada government insurance Government sudah sangat insurance. bagus. Mereka kolaborasi dengan private insurance yang swasta ya. Yes, Mereka sangat berkolaborasi dengan baik. Betul. Saya nonton YouTube di YouTube ada salah satu TKI yang dari di Ukraina terus pindah di Denmark, di situ dia kaget bahwa semuanya gratis karena di sana pajaknya tinggi. Iya. Pajak tinggi, efeknya ke semuanya di rumah sakit gratis. Nah, itu kan kita sedang saya Menuju ke bilang sana. tadi kita berproses. Proses. Ya itu makanya kan ini saya sedikit nyinggung ya, nggak apa-apa ya, waktu masih banyak ya. Banyak. Jadi sebenarnya itu kan cycle ya, siklus. Kita itu sedang di fase menurut saya semua di dunia itu kayak berjalan berdasarkan siklus. Ya, siklus siang dan malam. Ya. Bulan mengitari bumi. Bumi mengitari matahari. Semua siklus, hal itu terjadi routinely, consistently ya, continuous, konsisten ya, secara rutin hal itu terjadi. Betul kan? Betul. Itu pun terjadi dalam era kehidupan ini menurut saya. Ya. Jadi ada yang disebut dengan the rise. Jadi kita pada saat naik-naiknya nih, Indonesia ini sebenarnya menurut saya lagi di the rise ini. Saya bukan pakar politik juga, cuman saya melihat bahwa kita tuh juga sedang the rise ini, sedang berusaha merubah tatanan sedikit-sedikit sehingga nanti kita berada pada top. Nanti saat kita pada top akan ada fase the decline, kita akan turun lagi. Ya sama lah kayak ada yang bilang dulu enak zamannya Pak Harto lah apa segala macam. Mungkin kita di situ waktu itu kita sudah berada pada top, kemudian di decline, and then nanti kita akan lagi the rise lagi. Nanti ada fase top, itu pun terjadi kayak misalnya contoh, saya berani bilang itu karena saya sempat lihat-lihat ya. Dulu ada yang saya baca dulu bukunya Ray Dalio apa ya, The Changing of the World Era. Itu kita ngomongin tentang tatanan dunia baru, perubahan ya, tatanan dunia baru. Ternyata tatanan dunia baru itu bukan sesuatu yang event akan terjadi sekarang. Enggak, itu terjadi continuously. Dari tahun ke tahun itu udah terjadi. Itu. Nah, kita tinggal berada di fase mana nih? The rise-nya, the top atau the decline-nya. Contoh deh misalnya, tahun 1500 dulu yang penguasa dunia siapa? Kerajaan Spanyol. Ya kan? Kemudian di 1600 dia decline oleh kerajaan Belanda. Kerajaan Belanda yang rise. Akhirnya kita pakai gulden, pakai bahasa Belanda, ya kan? VOC sebagai perusahaan multinasional terbesar di dunia dulu kan. Perusahaan VOC aja itu, ya, VOC aja. Itu akhirnya apa? Runtuh kan? Akhirnya mereka melakukan nasionalisasinya sendiri di Belanda kan ya. Habis itu naik lagi Inggris. Nah, akhirnya kita menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kita. Terus pound sterling dulu sempat menguasai peredaran uang seluruh dunia. Kemudian 1900 decline Inggris, naik lagi Amerika, kita menggunakan dolar gitu. Itu kan siklus sebenarnya. Ya, kita juga Indonesia juga ada lagi fase seperti itu. Ya, the rise, nanti ada top, ada the decline. Itu harusnya kalau kita sadari, kita tidak akan terlalu panik, tidak akan terlalu depresi. Kalau memang itu adalah sesuatu yang akan terjadi, gitu. Betul sekali. Jadi nggak usah takut nih kayak sekarang nih. Contohnya pandemi nih. Pandemi ini menurut saya pelajaran yang sangat luar biasa ya. Untuk semua ya, hikmah. Untuk kita juga di medis juga, di orang finance kayak Pak Imam juga gitu kan. Banyak memberikan pelajaran yang penting buat kita bahwa hidup kita itu kan memang bukan milik kita. Bukan milik kita. Ya pernah pernah kena pernah kena di titik terang gimana dok? Pernah kena kan ya? Iya. Di yang pandemi 1, pandemi 2 nih. Yang pertama awal-awal Agustus 2020. Itu sudah tinggal hampir. Ya, untunglah. Disingkatin aja. Ya, didapat inilah. Jadi waktu itu saya sempat kena ya waktu itu dengan kondisi yang lumayan tidak baik ya. Waktu itu saturasi saya sudah di 84% ya. Dirawat di ICU di Rumah Sakit Satu Anwar. Saya awalnya di Rumah Sakit
Panti Waluya ya, terus dirujuk akhirnya ke RSSA. Waktu itu kondisi juga tidak baik, teman-teman saya juga sangat luar biasa ya membantu penyembuhan saya. Waktu itu saya tuh orangnya sangat suka olahraga gitu. Seminggu tuh bisa 5 kali, 6 kali. Udah jarang sih, misalnya sepedaan, tenis, golf dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba kena. Ibaratnya teman-teman saya bilang saya fit gitu lah, fit. Yeah. Tapi kena itu kok sampai berat gitu, jalannya berat gitu. Mereka juga heran. Akhirnya di situ saya juga bingung gitu. Sosoknya tuh luar biasa waktu itu. Kan saya berpikir bahwa ternyata ya kesehatan kita pun itu bukan milik kita. Kita hanya bisa memperjuangkannya. Hanya bisa memperjuangkannya. Ya, yang penting kita menjaga diri kita tetap waras. Waktu itu saya merasa sudah pasrah sudah ya, sosoknya luar biasa. Tapi akhirnya ada yang membantu ngasih plasma konvalens itu. Setelah masuk plasma konvalens, ya ada ininya sedikit lah, cerita misteri cerita supranatural. Jadi waktu itu malam itu saya sudah nggak kuat, sudah mau pingsan rasanya, udah benar-benar sesaknya tuh luar biasa, kayak ditimpa beton berapa kilo gitu. Terus saya dikasih plasma konvalen jam 12 malam. Pagi saya bangun, sebelum saya bangun tuh saya dibangunin gini, pundak gini. Saya lihat ini jarinya nenek saya almarhum ya, nenek saya sudah meninggal. Nah, saya dekat banget sama nenek. Saya kaget juga nih, wih, saya ternyata sudah meninggal gitu waktu itu. Karena suaranya suara nenek saya, Kak bangun gitu. Saya bangun, wah ini tangannya nenek saya. Saya sudah mikir, wah ternyata saya sudah selesai gitu. Ternyata diginiin lagi, terus saya bangun lagi. Jadi bangun saya tuh kayak ada levelnya, berulang gitu. Saya kaget, ternyata perawat. Dok, izin dok, kok kaget dok gitu. Saya kira saya sudah mati mbak. Loh kok ngomong gitu dok? Iya, saya tuh lihat nenek saya. Enggak dok, ini saturasi membaik. Habis plasma itu, saya langsung merasa memang berbeda sudah. Nafas saya sudah berbeda, saturasi saya pelan-pelan berangsur-angsur naik. Di situ saya mulai berpikir, ternyata kesehatan kita pun itu sebenarnya bukan milik kita. Kita hanya bisa mengusahakan. Ya, tapi sebenarnya kita nggak tahu usia itu kapan diambil. Saya itu banyak juga, saya akhirnya ya mulai mengintrospeksi diri gitu. Seperti itulah ini ya. Jadi malah jadi ini beda topiknya nanti. Rohanian nanti topiknya. Ya. Oke, saya pikir mungkin terima kasih dok atas kedatangan dan banyak masukan. Ini lumayan daging semua ini dibicarakan. Tadi 4 hal, 4 tipe manusia dari saya kira inkonsistensi, inconscious incompetency, conscious incompetent, inconscious competent. Kalau kata Imam Ghazali, teman-teman Victorian, ada 4 tipe manusia sama dok. Jadi tahu bahwa dirinya tahu bahwa dirinya tidak tahu bahwa dirinya tahu, dan tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Luar biasa nih Pak. Oke, sampai ketemu lagi di next episode. Buat teman-teman Victorian, salam sukses semuanya dan salam sehat. Terima kasih dok. Ya, terima kasih semua. Ya. Terima kasih Pak Imam. Ya.